Oke, jadi apa namanya? Jadi nanti kelihatannya apa namanya? Dalam satu semester itu kita akan kuliah online atau kuliah daring gitu ya. Nah, jadi untuk kelas Anda ini nanti akan ada 3 dosen sebenarnya. Yang pertama tuh saya, ya Bu Beka Gunara ya. Jadi saya mengajar sampai cuma 7 kali pertemuan, jadi sampai sekitar 6 September lah ya, itu kuliah terakhir. Nanti sisanya akan di apa istilahnya diambil alih oleh Pak Andi ya. Gitu. Jadi saya ditandemkan, jadi ya ini sama sebenarnya intinya sih kelas saya, cuma saya awalnya itu mengajar sudah 7 SKS, biasanya sudah penuh gitu ya. Untuk yang level saya, jadi saya biasanya sekitar 6-7 lah ya gitu. Jadi nanti saya ada mengajar kelas lain juga, kelas 10 yang full gitu ya. Jadi yang ini cuma sebagian saja. Nah nanti Anda setelah tanggal 6 September itu akan diambil oleh Pak Andi Octavian Latif ya. Itu juga salah satu murid saya dulu. Kemudian dosen tutorialnya itu ada Panjang ya, Panjang Jenal Mustafa ya. Nanti akan jadi ada 3 dosen. Jadi saya dosen yang pertama sebagai apa istilahnya 7 minggu pertama gitu ya. Sedangkan apa namanya Pak Andi sisanya, dan kemudian nanti Anda akan diajar juga yang dosen tutorialnya itu Pak Enjang. Jadi tutorial itu adalah membahas soal nantinya, membahas soal-soal yang ini, soal-soal modul gitu ya. Itu sekilas tentang dosen ya di kelas ini. Jadwal apa namanya tutorialnya itu untuk Anda tuh hari Selasa ya, jam 2 sampai jam 4 ya, 4 sore. Jadi jadwal Anda TPB itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bentrok satu sama lain ya, terutama terkait dengan praktikum ya segala macam. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk tentang kehadiran? Tidak, Pak. Ya, Belum, Pak. ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kehadiran. Jadi jumlah kehadiran di kelas itu sekurang-kurangnya 80%. Ya, jika tidak dipenuhi maka nilai akhir itu adalah E. Jadi 80% itu kita ada sekitar 28 kali pertemuan lah. Jadi sebenarnya TPB ini tidak full sampai akhir, karena setelah ujian kedua saja Anda sudah selesai sebenarnya. Ujian kedua itu kalau tidak salah setelah pertemuan kedua 7 atau berapa gitu. Nah, kedua 8 ya itu nanti Anda ada apa namanya RBL istilahnya ya. Jadi 1 minggu terakhir itu untuk RBL setelah ujian biasanya dikumpulkan. Nah, itu 80% dari 28 itu berapa? Berapa kali itu? Ya 20% lah ya. Jadi kalau 20% dari 28 itu sekitar 5 lah ya. 5 kali pertemuan Anda hadir apa istilahnya tanpa keterangan. Jadi tanpa surat segala macam. Kemudian ketidakhadiran karena sakit atau urusan penting yang dianggap hadir itu harus mesti surat dokter atau surat keterangan wali atau orang tua. Atau lembaga kemahasiswaan. Misalkan Anda ada lomba ya yang mewakili ITB gitu. Yang mewakili ITB jadi itu biasanya ada surat dari lembaga kemahasiswaan, itu ketidakhadiran Anda itu dianggap
hadir, misalkan walaupun Anda ada 2 minggu gitu hilang. Tapi harusnya biasanya kalau kelas ini online, sebenarnya kalau Anda ada waktu ketika lomba itu misalkan sedang istirahat, Anda juga bisa hadir kuliah sebenarnya. Karena ini terkait nanti dengan materi yang diujikan. Itu aja. Kemudian yang ketiga, surat keterangan sakit selain dokter harus mencantumkan identitas wali atau orang tua, nama dan nomor telepon yang jelas. Surat keterangan sakit atau izin harus segera diserahkan LTPB dan kopinya kepada dosen kelas selama paling lambat 1 minggu setelah masuk kembali perkuliahan. Jadi kalau Anda misalkan sakit 1 minggunya, Anda harus kirim surat 1 minggu setelah, paling lambat ya 1 minggu setelah Anda masuk gitu. Jadi Anda sakit misalkan minggu pertama, minggu keduanya harus diserahkan surat sakit atau izinnya. Nah ini juga karena ini online, jadi Anda sebenarnya bisa japri ke saya juga ya untuk apa namanya menginikan surat sakit atau surat izin. Oke, itu tentang kehadiran. Ada pertanyaan nggak tentang kehadiran? Pak, saya mau izin nanya Pak, Ya. kalau untuk absensi itu gimana ya Pak mekanismenya? Permisi Pak, mohon maaf izin bertanya. Sebentar, satu dulu. Kalau untuk absensi itu nanti harus Anda login ke SIX namanya. SIX. Jadi Anda masuk itu kalau di saya sih kelas gitu ya. Kemudian ada aplikasi di sana. Sebentar. Jadi Anda masuk misalkan kelas, kemudian ada menu di sana. Daftar hadir gitu ya. Kalau saya gitu. Ini kan misalkan K21 ya. Ada 68 orang, Anda tinggal klik aja ke kiri itu aksi. Di situ ada pertemuan di saya. Paham nggak ini? Jadi contohnya ini ya. Ini coba saya stop share dulu. Saya share yang ini. Oh ini dia. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah biasanya kalau di Anda tuh ada kelas, klik ini. Kalau ini mah jadwal saya ya. Terus ada di menu. Kalau saya misalkan kayak daftar kelas tuh bisa. Gitu. Nah biasanya nanti klik lagi ini daftar kelas. Nanti biasanya ada klik lagi itu ada di sini daftar hadir. Nah daftar hadir itu Anda klik aksi bisa ini. Cuma nanti untuk sementara ini akan saya absen nih. Sekaligus kita perkenalan gitu ya. Baik Jadi Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi tidak nanti bisa jadi suatu saat akan ya Anda absen, saya kasih waktu sekian gitu ya absensinya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Permisi Pak, mau bertanya. Ya. Jadi untuk hari ini kami nggak absen di SIX ya Pak? Ya, nah, jadi gini, itu bergantung instruksi saya. Oke, Pak. Jadi untuk hari ini saya nanti akan saya panggil, saya ini kan absensinya dari saya panggil nama sekaligus perkenalan lah. Nah, gitu, asal dari mana, SMA gitu ya. Kemudian ya, nah nanti sewaktu-waktu bisa saya minta Anda isi absen. Nah di situ apa namanya, Anda bisa dikasih waktu beberapa menit gitu ya, nanti akan saya tutup kembali. Jadi biasanya nanti akan saya berikan di apa namanya di sepanjang kuliah lah, sepanjang kuliah. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi nggak yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang penilaian. Penilaian itu pertama di fisika dasar itu ada praktikum. Jadi kalau Anda tidak lulus praktikum, itu nilainya akan otomatis E. Jadi angka akhir dari atau apa namanya
Dihitung berdasarkan angka ujian 1 yang di kodenya itu ada AU1, ujian 2 itu AU2, kemudian ada ujian 3 itu AU3, ada angka praktikum AP, kemudian angka tugas riset saudara itu AR. Itu biasanya terkait dengan RBL, nanti research based learning, ya, nanti akan ada diberi tugas per kelompok biasanya. Kemudian angka PR, ya disebutnya PR gitu. Kemudian ada angka lain ini adalah biasanya di kuis kelas atau PR atau tugas gitu ya. Tugas dari saya di luar dari PR, biasanya itu di kelas. Ya atau PR juga bisa. Jadi kalau PR itu biasanya nanti dari modul. Modul itu nanti nilainya 10. Jadi kodenya kalau dari modul PR-nya itu biasanya nanti ininya PR gitu ya. Jadi saya memberikan PR dari modul itu kodenya PR. Kalau yang angka lain itu biasanya kuis kelas atau PR selain modul yang saya berikan gitu ya. Dan lain sebagainya, maka disebutnya angka lain. Jadi skema pertama itu adalah Anda mengikuti lengkap ujian 1 dan 2. Anda bisa lihat di sini persentasenya. Kemudian kalau tidak mengikuti ujian 1 atau 2 sekalian, tapi karena sakit ya atau ada izin tertulis, ya. Jadi tapi ini masalahnya izin tertulis ini juga Anda harus bilang ke saya dulu ya, ada keperluan apa misalkan. Kalau misalkan ada saudara nikah gitu, itu kan saudaraan yang nikah, kan Anda enggak. Seperti itu. Atau kalau berita meninggal seperti kakek Anda atau orang tua Anda, ya itu bisa. Ya. Jadi tidak semua izin tertulis tersebut bisa saya terima ya, harus ini. Walaupun itu diketahui oleh orang tua atau wali atau LK. Oke, nah jadi kalau skema 2 dan 3 ini Anda tidak bisa ikut ujian 1 atau 2, ya biasanya nanti Anda berhak mengikuti ujian 3. Nah, jadi karena nilainya ini sama, jadi biasanya Anda tinggal diganti, mana yang tidak ikut ujian. Kalau ujian 1 berarti ujian 3 ini ya mengganti untuk ujian 1. Kalau 2 yang tidak masuk, itu berarti ujian 3 ini akan mengganti ujian 2 gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian 1 atau 2 tanpa disertai surat keterangan dokter atau surat keterangan lain yang diketahui oleh wali atau LK ITB, maka nilai ujian yang tidak diikutinya akan 0 gitu ya. Jadi seperti itu. Ini skema keempat. Jadi indeksnya kalau untuk Anda dapat A itu harus lebih besar atau sama dengan 75. Nah, kalau di bawahnya yaitu Anda bisa lihat ada AB, B, BC, C, D, dan E. Kemudian skema keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Skema kelima. Jadi kalau Anda misalkan dapat D atau E setelah ikut ujian 1 dan 2, itu bisa mengikuti ujian 3. Ya. Jadi ujian 3 itu nanti istilahnya mengganti salah satu ujian yang paling kecil, ujian 1 atau ujian 2. Tapi nilainya maksimal C. Jadi kalau Anda lebih besar atau sama dengan 50 itu dapat C, lebih kecil tetap dapat D. Dan ini yang skema ke-6 terakhir, kalau Anda dapat E itu juga bisa, tapi maksimal nilai C. Nah ini keterangannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan masalah skema penilaian? Nah, nanti biasanya ada ujian 1 dan ujian 2. Kalau kita waktu pas di offline yang tidak daring gitu, luring gitu istilahnya, yang ketemu itu ada moderasi gitu. Kalau sekarang kelihatannya tidak ada moderasi karena
biasanya sudah di sistem ujiannya. Gitu. Jadi itu mohon diperhatikan juga. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini, penilaian? Bapak, punten Ya. mau nanya. Ya, Ini ujian 1, 2, sama 3 itu maksudnya tuh dengan materi yang berbeda atau gimana? Soalnya di situ ada syaratnya mahasiswa yang memiliki 4 nilainya D gitu berhak mengikuti ujian 3. Jadi materinya maksudnya sama atau beda? ya. Biasanya ujian 1 dan ujian 2 itu materinya berbeda. Misalkan ujian 1 ya, nanti akan kita lihat misalkan dari minggu 1 sampai minggu ke-7 misalkan materinya ujian 1. Nah, nanti ujian kedua itu sisanya belum diinikan, biasanya minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Gitu. Itu berbeda ujian 2. Nah, tapi kalau ujian 3 itu semuanya dari minggu 1 sampai minggu 14. Semuanya ada. Makanya saya menyarankan jangan sakit dan izin ketika ada ujian 1 dan 2. Dan harus diingat ujian 3 itu belum tentu lebih mudah ya. Nah, itu sama levelnya, tapi materinya lebih banyak, itu aja. Oke, itu mudah-mudahan menjawab. Ada lagi nggak yang lain? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, Itu maksud surat keterangan yang diketahui wali atau lembaga kemahasiswaan, gimana cara ngasihnya gitu Pak? ya nanti Anda foto aja. Foto atau scan ke saya gitu. Jadi nanti misalkan Anda surat sakit dari dokter, Anda tinggal foto aja, scan itu kirim ke saya. Jadi sama dosen aja kan Pak? Kenapa? Sama Bapak aja ngirimnya Pak? Iya, kopinya ke saya, tapi Anda harus kirim juga ke TPB. Dan untuk di dalam surat tersebut kalau bisa itu Anda cantumkan nama dan NIM ya. Oke. Sehingga Berarti nanti di email gitu Pak? di WA juga bisa. Yang itu Pak, lembaga kemahasiswaan. Oh, lembaga kemahasiswaan ya. Anda nanti ini aja. Kalau Anda masuk ke Edunext, nanti akan kita coba Edunext gitu ya. Akan kita coba Edunext. Itu nanti kan ada WA di situ. Ya, di TPB itu nanti Anda kirim ke sana. Oke Pak. Ada Terima email kasih, segala Pak. macam. Ya. Ada lagi yang lain terkait dengan penilaian? Izin Pak, Ya. mau bertanya tentang Ya. ini apa? Berarti kita cukup mengikuti salah 2 ujian dari 3 yang disediakan ya Pak ya? Atau bagaimana? Iya, jadi gini, kalau dalam keadaan normal, Anda wajib ikut ujian 1 dan 2. Gitu. Kalau misalkan nggak bisa salah satunya, kalau ada surat keterangan dokter atau izin, tertanda wali atau LK, LTB, itu Anda bisa ikut ujian 3, menggantikan salah satu ujian 1 atau 2 yang tidak bisa Anda ikuti, itu aja. Tapi saya katakan sekali lagi, ujian 3 itu materinya keseluruhan lebih banyak dibanding dengan ujian 1 dan 2. Dan tingkat kesulitannya juga sama. Oke, ada lagi yang Siap lain? Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan tentang praktikum ya. Praktikum ini Anda harus ini dilakukan secara daring ya, secara online. Jadi nanti Anda ini aja sering lihat web LTPB gitu ya. Di sana nanti. Kemudian di fisika dasar itu akan ada 5 kali pertemuan, yaitu wajib semuanya. Biasanya pertemuan pertama itu akan membahas teknis praktikum dan aturan-aturan terkait. Jadi pertemuan pertama itu di praktikum diadakan tanggal 6 September sampai 10 September. Jadi minggu kedua lah ya dari September. Nah, ini Anda bisa lihat di sini di website LFD ya. LFD ITB ACD. Oke. Praktikum pertama dimulai tanggal 13 September.
Kemudian nilai akhir minimum yang dinyatakan lulus praktikum FIDAS itu adalah 50. Nilai akhir praktikum diperoleh dari hasil pembagian atas 4 kali praktikum. Meskipun jumlah praktikum yang diikuti kurang dari 4 kali. Oke. Kemudian peraturan dan tata penilaian selengkapnya dapat dilihat pada manual praktikum yang akan diberikan peserta praktikum. Praktikan harus memperhatikan poin-poin LFD. Komplain, pertanyaan dan komplain ditujukan kepada koordinator LFD melalui email lfd@fmipa.itb.id dengan mencantumkan subjek yang jelas, identitas NIM, serta nomor HP telepon yang dapat dihubungi. Kemudian peserta kuliah dasar 1 dan 2 yang mengulang harap mengecek mengkonfirmasi angka dan kesulitan praktikum tahun sebelumnya melalui email LFD untuk mendapat surat keterangan belum atau telah lulus praktikum. Itu tentang praktikum. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya apa, Pak? Ya, Di situ kan tertulis bahwa nilai akhir praktikum diperoleh dari hasil pembagian atas 4 kali praktikum. ya. Sedangkan ada 5 kali pertemuan. Jadi itu nilainya 4 itu Nah, dari kalau mana? yang pertama itu kan wajib diikuti karena itu kan terkait dengan itu. Apa namanya? Apa ya? Ini yang pertemuan pertama inilah. Oh, Iya. jadi nggak ada praktikum yang kayak Kelima sebenarnya. tidak ada. Oh, Jadi ini kan iya. dikatakan pertemuan. Karena yang pertemuan pertama itu kan nanti Anda ini terkait dengan aturan, kelompok, jadwal praktikum gitu. Itu harus hadir makanya. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lain-lain. Ujian hanya dilaksanakan pada waktu telah dijadwalkan. Ya, lihat SAP, pemberian PR dan kuis diatur oleh dosen masing-masing kelas. Pemberian tugas RBL diatur oleh dosen secara terkoordinasi. Jadi diharapkan mahasiswa memiliki buku pegangan perkuliahan, yaitu Halide Resnik, kalau nggak salah edisi berapa? Edisi terakhir aja. Resnik ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita lihat. Jadi program studi fisika akan memberikan sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan curangan, sehingga mengakibatkan ketidaklulusan pada mata kuliah bersangkutan. Selain itu, mahasiswa bersangkutan menerima sanksi juga dari ITB. Jadi itu seperti mencontek, gitu ya, kerjasama, gitu ya. Itu kerjasama antar seperti di ujian ya. Anda harus sendiri mengerjakan. Ya, tidak boleh kerjasama, ya kerjasama antar ini kelas ya, peserta kelas tidak boleh. Sama juga lain kelas tidak boleh. Jadi Anda sesama TPB itu harus kerja sendiri-sendiri, tidak boleh dibantu ya. Pertanyaan dan komplain mengenai perkuliahan dapat ditujukan ke Koordinator Fisika Dasar, yaitu Pak Hari Mahardika ya, itu emailnya di sana. Dengan mencantumkan subjek yang jelas, identitas NIM dan HP. Itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjutkan ke SAP. Saya tanya juga, Anda semua bisa mengakses MS Team kan? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya ada vote di sana, tolong Anda vote gitu ya. Tapi nanti mungkin lebih baiknya nanti ketika kita akan coba EduNext juga ya terkait ini. Oke, karena itu sistem baru jadi harus ini. Jadi kalau untuk SIX sudah jelas ya. Ini saya stop dulu sharingnya.
SAP. Sebentar. Oke. Oke, ini terlihat ya? Halo? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Lihat. Ya, jadi minggu pertama ini yang sekarang ini itu tentang review ini. Ya, itu nah bukunya mungkin kita lihat di sini adalah ya Harry Resnick Walker ya. Principle of Physics edisi ke-10 2014. Kalau saya ada edisinya ininya ya. Lupa saya resmi atau enggak gitu. Tapi itu bisa Anda cari di internet. Jadi ini minggu 1, ini 2, 3 ya, 4, 5, 6. Nah nanti akan ada kuis bersama ya. Jadi itu hari Jumat, nanti waktunya akan ditentukan biasanya. Biasanya sih siang ya, karena Jumat itu biasanya suka masih ada kuliah biasanya pagi. Biasanya siang atau sore gitu ya. Kuis bersama, nanti biasanya melalui Edunex biasanya. Mudah-mudahan ya, kalau tidak ada hambatan. Jadi Anda lihat di sini, materi di kuis itu yang diujikan itu berarti minggu 1 sampai 6. Ya. Tapi ini nanti juga bergantung pemberitahuan lagi ya. Kita nanti kuis ini sama anak-anak, kadang-kadang juga ada kelas-kelas yang lambat gitu itunya. Lambat ininya. Kemudian minggu ke-7 itu ada benda tegar ya. Bagian 1, bagian 2 dan elastisitas dan osilasi. Nah, baru 2 minggu setelahnya kurang lebih itu ada ujian. Ujian pertama Sabtu. Nah, biasanya kita ngenikan Sabtu. Di sini ada yang beragama Advent enggak? Ada yang beragama Advent. Jadi Advent itu biasanya masalahnya tidak boleh kerja di hari Sabtu. Ada atau tidak? Tidak ada berarti. Kalau ada tolong raise hand ya. Oke, berarti tidak masalah berarti. Nanti akan ada pengumuman lagi. Nah, kemudian ujian minggu ke-10, 11, 12 itu nanti akan ada kuis bersama kedua. Itu hari Jumat 12 November. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini ternyata minggu ke-15 ini itu adalah RBL ya. Jadi biasanya setelah ujian kedua ternyata sekarang ujian. Jadi ini sebelum ujian ya, ternyata sebelum ujian 2. Jadi ini ujian 2 tuh 9 Desember. Oke. Nah, yang diujikan yang materi ujian 2 itu adalah minggu ke-10 sampai minggu ke-14. Oke. Kemudian ada ujian ketiga itu 11 hari setelahnya itu tanggal 20 Desember. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin nanya, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ada kuis kelas gitu, mekanismenya dikasih tahu sebelumnya atau gimana, Pak? Nah, makanya ini kita nanti akan uji coba. Saya akan buat kuis kelas. Jadi ada dua soal yang sama, tapi satu di-upload ke MS Team,
Dengan saya mau uji coba juga satu menggunakan EduNext, itu bagaimana? Kalau untuk jadwalnya fix atau gimana, Dok? Enggak, nanti biasa mendadak. Bergantung sayanya. Oh, oke, Jadi Pak. ketika Terima kasih, ditanya Pak. mengajak, ini ada kuis. Gitu. Kerjakan 15 menit. Uploadnya kemana? Nanti akan saya beritahu. Melalui Zoom. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Bapak punten mau nanya, ya silahkan. itu antara ujian 2 sama ujian 3 kan ada rentang waktunya ya. Ya. Itu nggak ada jadwal kuliah ya? Berarti di sekitar itu. Enggak, tidak Maksudnya? ada. Tidak ada jadwal kuliah. Tidak ada Oke, jadwal Pak. kuliah. Ya. Makasih, Pak. Ya. Maksudnya jadwal kuliah fisika dasar ya. Oh, oke, Pak. Ya, jadwal kuliah fisika dasar, tapi belum kalau untuk yang kuliah lain belum tentu. Ini untuk kuliah fisika dasar aja. Kalau untuk yang seperti bahasa atau kimia atau matematika, kalkulus, mungkin mereka ada. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, permisi, saya izin bertanya. Ya. Ya, untuk RBL itu kira-kira akan diberitahu Hamin berapa gitu ya, Pak? Biasanya sih sebulan sampai 3 minggu sebelumnya. Nanti akan saya inikan juga kelompoknya. Saya pilih kelompoknya. Jadi Anda tidak bisa memilih kelompok. Jadi saya pilih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ada yang lain ya? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya. Nilai kuis kelas itu masuk PR, Pak? Masuk angka lain? Ada angka lain. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Sebentar, tadi itu ada PR ya. Kalau yang tadi itu ada apa lagi sih, saya lupa. Ya, PR ini biasanya masuk yang di PR modul. Oke. Kalau kuis itu masuk angka lain, termasuk kuis bersama. Jadi kuis bersama, kuis kelas, atau PR yang nanti ada yang saya berikan, misalkan di luar modul, gitu ya. Sebentar, maksudnya PR. Jadi kalau PR di sini ya PR yang saya berikan, sorry. Jadi PR yang berasal dari modul atau PR yang bukan berasal dari modul, yang dari saya itu adalah PR maksudnya. Oke. Nah, kalau angka lain itu adalah kuis bersama, kuis kelas yang dari saya, atau nanti ada nih angka-angka lain yang termasuk ya persentase kehadiran bisa dinilai dengan persentase keaktifan, tapi ini nilainya nilai subjektif saya gitu. Kalau angka kuis dengan PR, kalau kuis bersama sih sistem. Kalau kuis dari kelas itu biasanya asisten, sedangkan PR itu juga jadi asisten. Gitu. Nah, nanti asisten itu akan saya masukkan ke grup WA kita, tapi juga sudah ada di grup Teams ya. Kalau di grup yang di EduNext tidak, karena itu EduNext hanya cukup peserta kelas dengan dosennya saja. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tutorial itu masuknya di mana ya, Pak? Kalau kelas tutorial. Kelas tutorial itu Anda jadwalnya itu hari Selasa jam 14 sampai 16, tapi dimulai rasanya 2 minggu setelah kuliah deh. Minggu ketiga setahu saya. Mohon maaf, Pak, maksudnya penilaiannya gitu. Itu tidak masuk penilaian, itu sama dengan kuliah. Sama dengan kehadiran rasanya. Ya, terima kasih, Pak. Ya.
Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Oke. Nah, sekarang saya pengen coba. Oh ya, satu hal lagi juga. Saya mentoleransi keterlambatan tuh 5 menit ya. Jadi kalau misalkan kita mulai jam 7, maksimal 7:05. Gitu. Nah, misalkan Anda terlambat misalkan karena masalah jaringan, itu bisa saya maafkan. Cuma Anda harus memberikan ke saya pesan bahwa Pak, ini saya ada masalah jaringan, Anda screenshot gimana masalahnya. Atau misalkan Anda terlempar gitu ya, karena masalah jaringan juga. Itu Anda kalau mau masuk WA ke saya, dengan screenshotnya gitu. Pak, ini saya tadi terlempar gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau tiba-tiba keluar di tengah meet seperti ini, Pak, kayak kalau ada misalnya blue screen atau gangguan jaringan, apakah bisa masuk kembali, Pak, ke kelas? Iya bisa, sekatan tadi. Jadi kalau Anda bisa membuktikan bahwa Pak, ini saya udah ada di sini, tapi saya terpental, Anda kirim screenshot ke saya, itu nanti bisa saya masukkan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, coba Anda buka Six, udah bisa ya, Anda buka. Ada masalah nggak yang tidak bisa buka Six? Angkat tangan aja. Tidak ada. Oke, sekarang kita buka EduNext bagaimana? EduNext. Nah, tolong kalau Anda tidak bisa buka EduNext, itu kan di MS Team itu ada vote di situ. Tolong kalau tidak bisa, Anda vote tidak gitu. Kalau bisa, bagi yang belum nih, bukan yang sudah. Bagi yang belum, itu tolong di vote, karena itu terkait dengan masukan nanti ke pengembang. Akan saya kirim lah, kalau nanti bila diperlukan gitu, ada masalah atau enggak. Karena yang ngisi itu baru 30-an, itu kurang dari 50% kelas. Saya harapkan semuanya bisa. Ada masalah nggak Anda buka MS Team? Halo ya? Ya, kenapa? Halo? Bisa, Pak. Buka Ya, MS Team. kalau bisa, Anda coba vote bisa gitu di MS Team yang saya buat vote gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba yang di EduNext. Misalkan saya discussion, biasanya di sini ada ya. Oke. Ini semuanya bisa nuliskan ya. Misalkan ini yang mereply ini tidak semuanya ya. Oke, saya sih nggak masalah, ini cuma sebagai contoh aja. Tapi maksud saya Anda semuanya bisa ini kan ya, tulis pesan di sana. Itu aja yang saya ini kan. Bisa, Pak. Bisa ya, nggak masalah ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Ya udah. Oke.
Oke. Sebentar. Oke. Ini tentang SAP kita tadi tentang apa ya? Lupa saya. S1 Vidas. Sebentar. Oke, overview fisika. Oh ya, sebagai apa namanya, tambahan info ya. Jadi nanti materi kuliah ini akan saya upload ke YouTube ya. Anda bisa di YouTube. Nanti bila memungkinkan ini juga bisa diupload ke EduNext gitu ya. Materi-materi ini nanti, termasuk papan tulisnya ini. Jadi saya pakai Microsoft Whiteboard ya. Nah, jadi fisika itu sebagai tambahan saja pengetahuan. Jadi kalau Anda ya mungkin yang jelas sudah belajar fisika itu sudah dari sejak SMP lah, mungkin SD ya, yang disatukan dengan ilmu pengetahuan alam gitu. Ketika di SMA dengan fisika, Anda punya kesan fisika itu ya bidangnya itu saja. Apa aja itu? Mekanika, listrik magnet, apa lagi? Termodinamika nanti. Apa lagi? Relativitas itu termasuk di mekanika. Kemudian nanti ada fisika modern ya. Mekanika kuantum juga masuknya ke mekanika. Itu mekanika itu ada mekanika klasik dengan mekanika kuantum. Nah, fisika modern ya, fisika modern. Jadi fisika modern itu adalah fisika yang muncul setelah awal abad 20. Ya. Kenapa? Karena itu penting. Kenapa? Karena para fisikawan itu, para ilmuwan itu sudah apa istilahnya meneliti terkait dengan ini mikroskopik ya. Kajian-kajian mikroskopik gitu. Nah, jadi kalau sekarang itu perkembangannya sudah sangat jauh ya, bahkan fisika itu kalau Anda lihat perkembangannya ya bisa dikatakan sudah merambah ke bidang-bidang sosial gitu ya. Bagaimana misalkan seperti ekonomi ada namanya ekonomifisika gitu ya. Ada terkait juga dengan sosiofisik gitu ya. Jadi apalagi sekarang namanya tentang big data ya. Itu tentunya fisika banget, dan fisika dan matematik lah ya, terkait dengan distribusi, dinamika distribusi, gitu. Bagaimana data berubah segala macam.
Bahkan dari salah satu alumni fisika yang saya dengar itu beliau pernah belajar ekonomi itu ditanya tentang ada namanya disebut prinsip Lagrange. Nah, itu ternyata dipakai juga di ekonomi terkait misalkan teori optimasi gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak gitu ya. Banyak. Jadi fisika bisa dikatakan ya kita mempelajari alam secara fisik gitu, dengan model dan teori. Jadi ini istilahnya ya secara kasar ya tentu ini masih banyak debatable. Oke. Jadi adalah ilmu yang mempelajari termasuk isinya alam semesta itu ya. Jadi apa namanya itu ya termasuk manusia gitu ya atau partikel pembentuknya itu fisika secara ya dengan rumusan matematik. Makanya fisikawan itu dia harus tahu matematik. Ya. Rasanya semua ilmu harus tahu matematik. Oke. Nah, contohnya misalkan di fisika itu mengenal ada yang disebut namanya besaran. Besaran ya. Jadi yang disebut namanya besaran. Besaran itu apa? Itu biasanya yang mencirikan benda atau partikel lah kita nyebutnya. Mencirikan benda. Contohnya misalkan massa. Apalagi? Panjang. Waktu biasanya, umur usianya berapa. Nanti di sini ada muatan. Listrik. Apalagi banyak sih. Dan lain-lain ya, banyak. Nah, kenapa massa itu termasuk mencirikan benda? Contohnya misalkan yang paling mudah itu adalah elektron dengan proton. Dia dua partikel yang berbeda, massanya berbeda. Kemudian juga panjang terkait dengan ukuran. Kalau kita anggap elektron sebagai seperti bola, ya, bola pejal, itu jari-jarinya lebih kecil dibanding dengan yang proton. Jadi waktu itu biasanya dia terkait dengan peluruhan gitu, di partikel. Nah kalau kita ke manusia gimana? Tadi itu kan mikroskopik. Sekarang kita ke manusia itu dia makroskopik. Gitu. Makroskopik. Ada orang yang beratnya sama. Gitu. Jadi tidak bisa dibedakan ini siapa. Gitu. Misalkan satu A namanya A dengan B. Si A dan B punya massa yang sama. Nah berarti untuk makroskopik, benda yang massanya sama itu tidak bisa dibedakan. Si A dan B, dia punya massa yang sama. Kemudian diukur lagi tingginya. Ternyata sama juga. Gitu. Ya berarti tidak bisa kita bedakan. Berarti perlu sifat lagi apa? Misalkan warna kulit. Gitu. Warna kulitnya sama, putih. Gitu. Kemudian usianya juga sama, tanggal lahirnya juga sama. Gitu. Gitu. Tapi dia tidak bermuatan listrik tentunya ya, manusia. Manusia ada muatan listriknya, ya. Tidak benar-benar netral gitu ya. Ada dia. Kalau secara mikroskopik. Nah, sekarang berarti nanti dilihat apa? Biasanya kalau manusia yang sejauh ini diketahui itu adalah sidik jari. Sidik jempol jari itu tiap-tiap orang tuh berbeda. Dan sidik namanya sidik DNA ya.
Sidik DNA itu berbeda tiap-tiap manusia. Nah, itu yang mencirikan. Jadi orang tuh boleh saja masanya sama atau beratnya sama, tingginya juga sama, usianya sama, tanggalnya sama, warna kulitnya sama, tipe rambutnya sama, matanya sama, tapi nanti yang membedakan adalah sidik jarinya dengan sidik DNA-nya. Itu kurang lebih kenapa di fisika kita memperkenalkan apa yang disebut namanya besaran. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Permisi Pak. Ya. Itu di EduNext kan ada kuis, dimulainya tulisannya jam 8, itu nanti dikerjain. Itu nanti aja itu nanti. Okay. Anda tenang aja, ya. Anda bisa baca soalnya, tapi nanti bisa saya lakukan hari ini atau hari apa sih kita kuliah? Kamis ya. Tenang aja, tenang. Terima kasih Pak. Ya. Ini kuis kelas jadi bergantung sayanya, jadi nggak usah khawatir. Itu juga nanti bisa dirubah lagi. Itu padahal belum saya publish ya, itu masa masukan publish, tapi Anda udah bisa lihat ya. Aneh juga. Oke, di sini ada pertanyaan nggak terkait dengan besaran? Jadi fungsinya besaran itu adalah mencirikan benda atau partikel. Nah, jadi ya ini contoh sekali lagi yang sering dipakai. Partikel, ya itu bisa apapun ya, punya ukuran, punya massa dan lain sebagainya. Jadi ini punya ukuran, ya ini punya apa istilahnya? Punya ini sifat-sifat ini kita sebut partikel atau benda. Nah, tapi dalam nanti dalam mekanika Newton, sebenarnya banyak mekanika Newton ya. Semua mekanika itu nanti akan dipakai asumsi. Tapi karena kita belum bahas mekanika Newton, itu asumsi bahwa partikel itu titik. Jadi titik itu dia tidak punya dimensi. Ini asumsi yang sangat fundamental di mekanika Newton. Jadi karena dia tidak punya dimensi, ya istilahnya jadi penggambarannya nanti akan lebih mudah. Nah, ini nanti akan kita bahas berikutnya. Mekanika Newton itu adalah termasuk kinematikanya. Kinematika Newton. Oke. Nah, kemudian dalam fisika juga kita mengenal yang disebut namanya arah angin. Arah angin. Jadi arah angin ini ya istilahnya, kalau bisa ya. Sebentar ya, saya matikan dulu. Stop share. Nah, ini. Oh, ini masih kelihatan ya? Udah enggak share screen. Udah enggak, Pak. Udah tidak share screen, Pak. Oh, belum di share screen. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini adalah arah mata angin. Mata angin. Jadi arah mata angin itu ya ada timur, barat, sampai selatan lah, utara, selatan, barat laut, kayak gitu-gitulah. Itu ada arah mata angin. Nah, cuma memang permasalahannya, kalau kita merumuskan gerak partikel kemana? Ke arah timur. Arah timur saya dengan arah timur Anda, itu kan berbeda. Jadi nanti kalau buat soal di sini, kalau saya tanya
Arahnya kemana? Ke timur. Saya bilang, Anda bisa jadi bukan ke arah barat, karena Anda membelakangi saya. Misalnya. Jadi arah mata angin ini bisa dikatakan hanya sifatnya kualitatif saja. Jadi tidak bisa dipakai untuk perumusan fisika. Nah, perumusan fisika itu nanti biasanya kita pakainya, itu adalah yang disebut namanya ruang vektor. Atau juga katakanlah bukan hanya inilah, misalkan juga ada kiri kanan. Itu juga ada bisa seperti itu. Tapi ini hanya secara kualitatif. Yang kuantitatif ya nanti yang disebut namanya ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ya sederhananya yang kita tahu, ya misalkan ada disebut namanya, ini namanya apa disebutnya koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian ini nama orang. Kartesian. Itu misalkan ini adalah X, ini Y, titik 0. Nah ini kalau di 3 dimensinya, ini maaf, kebalik ya. Ini aturan koordinat tangan kiri. Gitu. Kita pakai aturan tangan kanan. Oh ya, di fisika kita pakai aturan koordinat tangan kanan. Nah, X itu horizontal, Y itu vertikal. Ya, tapi nanti ada koordinat ketiga yang disebut namanya koordinat Z. Koordinat Z itu yang arah positifnya itu menembus layar laptop ini ya. Gitu. Ya, jelas ya. Jadi ini istilahnya koordinat kartesian dengan aturan tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Jelas, Pak. Jelas, oke. Dari saya masih dapat dimengerti, Pak. Kenapa? Sorry. Masih dapat dimengerti, Pak. Dapat dimengerti, oke. Jadi suhu Z itu ke arah luar bidang laptop. Ya bidang apa? Layar. Oke. Nah, di dalam ruang vektor yang Anda pelajari, ya dalam fisika dasar ini nanti, itu ada 3 dimensi lah ya. 3 dimensi. Itu ada yang disebut namanya vektor basis. Kita nyebutnya I, J, dan K. I itu adalah arahnya ke X, J itu ke Y, dan K itu ke arah Z. Oke. Dan ini yang disebut namanya vektor satuan. Kenapa? Karena besarnya itu satu. Itu satu. Oke. Nah, jadi kalau saya meninjau sebuah vektor sembarang, misalkan adalah A di sini. Nah, A di sini itu bisa saya nyatakan dengan vektor-vektor basisnya. Nah, ini yang kita sebut namanya komponen vektor. X, AY, AZ. Dan mereka ini semua itu bernilai real. Ya.
AZ bernilai oke, jadi dia bisa real itu dia bisa negatif, 0 dan positif. Oke. Silakan kalau ada kurang jelas Anda bisa interupsi saya ya. Nah, di dalam fisika ruang vektor ini yang kita kenal ini itu mengenal yang disebut namanya produk vektor. Pertama ada yang disebut namanya produk skalar. Jadi produk skalar ini adalah produk dari dua vektor yang menghasilkan skalar. Skalar itu bilangan lah. Skalar itu bilangan. Bilangan terus. Nah, aturannya itu kita mulai dari aturan apa namanya? Basis. Jadi vektor basis itu produk skalarnya yang diinikan oleh dot gitu. Produk dot atau produk titik gitu. Itu I dot I, J dot J, K dot K itu satu. Kemudian kalau I dot J, J dot K, I dot K, I dot K ya. Jadi dari aturan ini, kalau saya punya sembarang vektor didotkan dengan B, maka akan saya dapatkan adalah AX, BX, AZ, BZ. Hasilnya ya seperti itu. Nah, tentu cara pengerjaannya gimana? Kalau seperti ini ya, Anda tulis saja AX, I, tambah AIJ, tambah Z, K. Gitu. Didotkan dengan BX, I, tambah BJ, tambah BZK. Penulisan itu adalah jadi AX, BX, karena bilangan ya. Jadi I dot I tambah AX, BY, I dot J, dan seterusnya sampai sampai AZ, BZ, K dot K. Jadi Anda ingat di sini, jadi karena ini sama dengan 0, I dot J, J dot K, I dot K itu 0, jadi maka nanti yang bertahan itu cuma yang sama, yang I dot I, J dot J dengan K dot K. Jadilah seperti ini. Tapi cara pengerjaannya seperti ini. Cukup jelas ya, atau ada pertanyaan? Jelas, Pak. Enggak? Cukup jelas, oke. Nah, produk skalar ini itu hanya bisa memungkinkan dua vektor, tidak bisa tiga. Jadi A dot B, ya udah seperti itu aja. Kemudian kalau ada tulis A dot B dot C nggak bisa. Kenapa? Karena A dot B itu sudah skalar. Ya. Masa skalar didotkan dengan vektor, jadi tidak mungkin. Jadi produk skalar itu hanya maksimum dan minimum itu 2. Kalau ada 4 berarti dia misalkan A dot B kali C dot B. Ujungnya juga akhirnya pada 2. Jadi produk skalar ini hanya bisa 2 faktor. Minimum dan maksimum. Oke. Kemudian yang kedua itu ada disebut namanya produk silang.
cross product. Gitu. Nah, produk silang ini kita pakai aturan sama dari itu. Yang Anda ingat tidak aja I cross J sama dengan K saja. Ini Anda ingat. Jadi nanti Anda bisa pakai aturan tangan kanan. Gitu ya. Jadi I cross J hasilnya K. K cross I hasilnya J. Ini kalau Anda lihat aturannya memenuhi aturan siklik. Jadi I cross J sama dengan K. Jadi kalau K cross I akan J. Terus kalau K cross J kalau Anda lihat, K cross J dia hasilnya kan I, tapi dia berlawanan dengan arah panahnya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini minus. Oke, jelas ya. Nah dari sini, kalau A sebuah vektor sembarang, saya crosskan. Ini sama seperti tadi. Sebentar ya. Ini bisa saya copy nggak ya? Saya langsung tulis saja. Sama AX, BX, saya lupa. I cross I. Saya lupa di sini. I cross I, J cross J, K cross K, sama dengan 0. Nah. Kemudian ini ditambah misalkan AX, BY, I cross J, dan seterusnya sampai AZ, BZ, K cross K. Oke? Dari sini nanti akan Anda dapatkan I cross I udah pasti 0. K cross K udah pasti 0. Berarti I cross J itu adalah sama dengan K. Jadi nanti hasilnya itu adalah ini saya ginikan aja. J ditambah K. Sudah dapatkan di sini ada AX, BY kurangi AY, BX. Asli gitu. Sedangkan yang di sini, yang I berarti J cross K ya, yang positif. Ya. J cross K yang positif itu berarti AY. Z dikurangi AZ. Yang di sini itu berarti kalau yang positif itu apa? Hasilnya itu adalah bagi K cross I. K cross I berarti adalah AZ BX kurangi AX BZ. Karena bisa buktikan ini adalah sama dengan minus dari B cross A. Oke, nah kalau yang di sini saya lupa, ini sama dengan B dot A. Maksudnya ini apa? A dot B dengan B dot A, artinya sama, artinya dia perkaliannya komutatif. Kalau yang di cross dia A cross B itu ternyata kalau saya balik jadi minusnya. Ini disebut namanya tak komutatif lah.
Nah, nanti Anda bisa sebelum tidur mungkin bagaimana mengalihkan ini. Ini Anda cek apakah sama. Gitu. Ada pertanyaan? Apa lagi ya? Nah, kalau yang produk skalar ini biasanya nanti dipakai untuk definisi energi misalkan. Contohnya ya, contoh penggunaannya. Ini biasanya nanti untuk torsi atau yang lain. Biasanya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan absen gitu ya. Kecuali kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa ya, Pak? Kan kalau saya pernah lihat grafik cross, gambar untuk vektor cross. Kenapa A cross B itu hasilnya itu harus pasti tegak lurus sama dua vektor awalnya gitu, Pak? Ya itu Anda coba aja. Dicoba. Jadi PR ya. Apakah misalkan A cross B itu didotkan adalah itu 0. A cross B didotkan B itu juga 0. Ini Anda coba sebagai PR lah ya, iseng-iseng gitu. Nah jadi begini, kalau ini saya ambil vektor A, ini vektor B gitu, saya crosskan, itu dia akan hasilnya vektor C yang tegak lurus dengan keduanya. Nanti ada interpretasi tegak lurus. Mungkin nanti akan saya lanjutkan hari Kamis kita ya. Jadi dua vektor ini itu kan membentuk bidang. Dua vektor itu membentuk bidang. Jadi kalau cross itu bisa dikatakan ini menghasilkan vektor normal. Vektor normal di bidang. Kenapa? Karena dia tegak lurus dengan semua vektor pada bidang. Jadi kalau pada bidang yang dibentuk oleh AB, Anda ambil vektor sembarang itu pasti tegak lurus dengan C. Oke, nah itu Anda buktikan aja. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Yang lain? Oke, saya pikir cukup ya. Jadi saya stop